Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config NeoVim. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk Dino. Kali ini kita akan melakukan config untuk Golang. Pastikan teman-teman sudah menginstal kebutuhan Golangnya ya. Nah, di sini saya tidak akan memulai dengan menginstal Golang, tapi akan langsung ke konfigurasinya. Pastikan teman-teman sudah install dan bisa diakses untuk Golangnya. Silakan teman-teman buka lagi terminalnya, kemudian masuk ke directory config, kemudian nvim. Kita buka nvim. Kemudian saya akan buka Lua, plugin, language. Nah, kita akan tambahkan file baru di sini, golang.lua. Nah, kita buka, kita tambahkan di sini return. Supaya nanti tidak lupa, kita akan buka juga untuk lazy lib-nya. Kita tambahkan ke sini ya golangnya. Oke, kita save. Ini bisa di close. Nah, di returnnya kita akan tambahkan untuk tree seater. Teman-teman bisa ambil tree seater yang config sebelumnya ya. Kita tambahkan ke sini. Kemudian kita tambahkan option. Kita panggil option sebelumnya dengan memanggil option pada parameter seperti ini. Kita validasi dulu. Jika config sebelumnya belum ada yang diinstal. Oke, kita tambahkan untuk beberapa tree seater yang menunjang Golang programming ya. Nah, diantaranya kita akan menginstal Gomood, Gosam, dan yang lain-lain ya. Oke, ini untuk tree seater. Kemudian kita akan menginstal juga untuk LSP. Nah, untuk LSP kita gunakan Mason ya. Kita gunakan Mason LSP config. Kita tambahkan ke sini. Kita panggil optionnya dan function. Option juga ini sama ya. Kita option ensure install, option ensure install atau table kosong. Nah, selanjutnya kita akan menginstal GoPlay ya. LSP-nya ini GoPLS ya. Kemudian kita tambahkan untuk formatter. Formatter kita bisa install auto format. Nah, ini kemudian kita panggil eventnya. Eventnya kita kasih very lazy. Oke, kemudian optionnya kita panggil. Kita panggil functionnya, kemudian option sebelumnya kita panggil. Kita akan gunakan go format. Kita tambahkan ke sini. Oke, selanjutnya kita tambahkan untuk linter. Nah, untuk linter kita gunakan autolin juga. Kita tambahkan autolin ke sini. Kemudian kita panggil optionnya dengan function option. Nah, optionnya kita cek dulu untuk validasi by file tipenya. Ini sudah ada config atau belum? Kalau belum, kita ambil table kosong. Nah, kita tambahkan stgrep ini untuk linternya. Oke, kemudian kita akan tambahkan untuk testing. Nah,
Untuk testingnya kita akan menggunakan Neotest. Kita tambahkan Neotestnya ke sini. Kemudian kita tambahkan dependensi. Ini ada beberapa dependensi yang kita butuhkan. Kemudian ada juga untuk spesifik golang ya dependensinya. Kita tambahkan untuk DAP Go-nya ke sini. Ini. Jadi kita butuhkan untuk Neotest dan juga untuk Neotest golang. Nah, ini dependensinya sudah, kita tinggal tambahkan config-nya. Kita panggil optionnya, kemudian kita gunakan function. Ini juga sama, optionnya kita panggil. Kita akan jalankan adapter. Jadi kalau misalkan sudah ada adapter di sebelumnya, kita akan tambahkan aja adapternya. Golang ya. Kita tambahkan adapter golang. Ini kurang N ya. Ini tutupnya kurang 1. Oke. Dan kita tinggal tambahkan ke config-nya. Ini kan option. Config. Function. Option. Kita panggil. Nah, kita definisikan. Jika option adapternya ada. Nanti kalau dia terdefinisi, kita akan tambahkan adapternya, lokal adapter. Kemudian kita buat perulangan kalau misalkan adapternya nanti lebih dari 1 ya. Kita tambahkan ini. Kita cek jika NIM-nya adalah number. Nah, ini ada N, if-nya. Kemudian kita akan tambahkan untuk else-nya. Kita tambahkan pengecualiannya. Else-nya ini ya. Ini untuk else if-nya, config-nya false, maka dia akan ngasih pesan tidak support untuk setup. Nah, setelah itu kita akan tambahkan ke dalam adapternya. Nah, ini kita kasih option adapter, kita akan ambil dari adapter. Ini untuk definisinya. Nah, kita tinggal tambahkan ke Neotest-nya. Ini require Neotest. Kita tinggal setup. Kemudian masukkan option ke sini. Itu ya, ini untuk, nah, kita tambahkan untuk mappingnya. Sama kita akan ignore dulu formatternya supaya nanti tetap memanjang. Nah, key-nya ini ada beberapa yang kita tambahkan. Nah, ini. Jadi dia akan membuka untuk tesnya dengan menggunakan T besar. Ini kita akan geser dikit. Shift arrow kiri atau siku ke kiri ya.
Oke, ini untuk testing. Kemudian kita akan tambahkan untuk debuggingnya. Debugnya kita menggunakan DAP UI. Kita tambahkan DAP UI-nya. Kemudian kita akan buka ketika ada buff yang dibaca. Jadi tidak akan dijalankan dari awal. Kemudian kita tambahkan dependensinya. Kita membutuhkan beberapa dependensi. Di antaranya untuk DAP, DAP UI, dan juga virtual text. Ini kita tambahkan. Nah, setelahnya kita tambahkan config di sini. Config untuk DAP UI-nya. Config ini function, kita tinggal require aja dari user. Kita tambahkan ke sini. Nah, setelahnya kita tambahkan key ya, mappingnya untuk debugnya. Ini kita tambahkan key-nya ke sini. Nah, ini untuk debug. Kemudian kita juga tambahkan untuk menginstal DAP-nya di sini. Saya akan menggunakan Mason npm DAP ya. Nah, kita tambahkan ke sini. Tuh, jadi kita menggunakan Mason npm DAP, kemudian kita install untuk ini ya adapternya. Kita save, kita close, kita load, dia install dulu. Oke, tuh untuk LSP-nya terinstall juga, Tricitter-nya juga terinstall. Nah, ini kemudian untuk formatter dan linternya masih diinstal. Kita lihat ya Masonnya. Nah, ini sudah terinstall semua. Kita akan close. Kemudian kita mundur. Kita masuk ke contoh projectnya. Saya ada Go ini ya, test unit. Kita akan ulang test unit sekalian. Kita buka npm-nya. Oke. Pertama kita akan cek untuk hello world-nya lah. Nah, ini dia menginstal untuk debuggingnya ini. Oke. Kita lihat dulu Masonnya. Ini masih proses install ya. Oke, ini sudah terinstall. Kita akan load ulang. Kita buka lagi hello.go. Nah, lihat. Ini LSP-nya sudah jalan, kemudian formatternya sudah jalan, linternya juga sudah jalan. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mengetikkan sesuatu kayak misalkan for, tuh di sini ada snippet, kemudian ada LSP-nya juga. Ini sudah jalan. Kita coba jalankan, kasih run file. Nah, ini juga jalan untuk code runner-nya. Kita coba debug ya. Spasi, kemudian D, kita tekan T untuk toggle. Spasi, kemudian D untuk debug, kemudian kita tekan C untuk continue. Nah, kita mau debug menggunakan apa? Ada attach, kemudian debug test. Nah, teman-teman harus sesuaikan dengan, nah ini contohnya ya. Kita debug default seperti ini. Ini sudah jalan, tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Ini ada break di sini, tanda siku kecil ini tandanya berhenti di bagian ini. Oke, kita akan stop. Nah, sekarang kita akan coba untuk testing ya. Debug sudah jalan. Nah, testing di sini ada
bab 55 tes go. Kita buka. Nah, ini ada testing, kita tekan spasi, kemudian T besar. Nah, testing ini ada debug file, kemudian ada debug seluruh file ya. Kita tekan F. Nah, lihat dia melakukan tes untuk satu file. Nah, ini kalau checklist begini udah berhasil ya. Berarti debugnya sukses artinya. Bukan debug ya, testingnya sukses. Kemudian kita bisa lihat untuk outputnya. Kita bisa menggunakan O ya. Ini runnya pas. Kita bisa gunakan ini. Ataupun kalau misalkan teman-teman mau lihat checklist secara keseluruhan, spasi T S untuk summary. Nah, kita lihat tuh, ini checklist semua, jadi tiga-tiganya berhasil. Oke, untuk config Golang Neovim seperti itu, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.